Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Imran bin Husain ini ya. Wa an Imran bin Husainin, dan dari Imran bin Husain. Imran bin Husain. Imran ini nama panggilannya Abu Nujaid. Abu Nujaidin. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Abu Nujaidin, nama panggilannya adalah Abu Nujaid al-Huza'i al-Ka'bi. Al-Huza'i. Al-Huza'i, panggilannya Abu Najid. Abu Najid, alami laqabnya. Al-Ka'bi. Aslama, masuk Islam beliau ini Abu Najid atau siapa? Umar. Aslama, masuk Islam yauma Khaybara, di perang Khaybar. Wasakana, dan stay al-Basrata, in Basrah. Wasakana, dan tinggal al-Basrata, di Basrah. Wa mata, and is dead biha, in Basrah. Sanata, in the year. Ya, kalau tahun itu in the year ya. Hah? Sanata, di tahun 52. Bisa kan diartikan begitu? Oh, bisa. Paham? Oh ya, orang Alfad, calon-calon apa itu di Amerika itu yang bagus? Alfad ya? Hah? Sekolahnya? Betul itu. Enggak, saya pakai apa? Itu harfa itu bahasa aslinya. Tadi itu bahasa Maduranya. Alfad. Sabar. Saya menggunakan logat Madura saja. Bukan maksudnya saya itu. Apa tadi lupa? Apa? Soalnya orang kampung. Harfat jadi alfat. Iyalah. Yang penting paham. Terus. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Apa ridha bahasa Inggrisnya? Rela. God bless juga. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Nanti tanya sama bu gurunya.
Bu, apa kalau ridho rela itu apa bahasa Inggrisnya? Oke, Google. Apa bahasa Inggrisnya rela? Bahasa Inggris dari rela bisa bermacam-macam tergantung konteks, tapi beberapa yang umum adalah willing, untuk menyatakan kesediaan atau kerelaan melakukan sesuatu. Nah, nggak banyak-banyak komentar Google nih. Ntar ngajarin saya sudah jadi ustadz kok diajarin. Nggak boleh sombong. Harus ditata hati biar tidak sombong. Google nggak apa-apa dah ngajarin saya. Ayo lanjut. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai anhu daripada ya Imran. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dan friend-friendnya Nabi. Friend sahabat ya? Oh, wa ashabahu and best friendnya Nabi. Itu kalau ketahuan bu guru bahasa Inggrisnya bisa disuruh keluar di kelas saya itu. Masa teman-teman itu friend. Betul ya? Friends. Oh, bukan kalau dua friendsan. Terus. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam washabahu, dan sahabatnya Nabi, tawaddau, berudu. Siapa ashab? Tawaddau berudu. Siapa ashab? Siapa? Besti, ya. Bestinya Nabi. Best friend. Tawaddu, dan beruduknya best friendnya Nabi, min mazadati imra'atin musyrikatin, min mazadatin, dari apa? Tempat air wanitanya orang musyrik. Mazada itu gentong air atau tempat air. Imra'atin musyrikatin, perempuan atau wanitanya atau istrinya orang musyrik. Empat apa nih? Empat nih. Hiya, adapun gentong, mazada, al-kirbatu, gentong air, yuhmalu, yang diisi fiha, di dalam kirba atau gentong tadi, al-ma'u, apa air bahasa Inggris, aku lupa saya. Water. Ya Allah, water. Al-ma'u, water. Ya, biar ada dikit-dikit kita ada nuansa Harvardnya. Harvard, water. Anggap saya itu nggak salah, maksudnya hanya pakai bahasa Madura. Diketahui terus, kan ketahuan kalau saya salah. Iya, nggak salah, cuma pakai bahasa lain saja. Bahasa Madura. Muttafaqun alaihi. Jadi yang disebut dengan mazada, gentong, adalah al-kirbatu yuhmalu fiha al-ma'u, gentong yang di dalamnya diisi dengan air. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Nabi Muhammad beserta sahabatnya Nabi, suatu ketika sahabatnya Nabi dan Nabi datang. Ngapain? Berwudu. Setelah berwudu, tahu-tahu dia menggunakan gentongnya sama istrinya, orang atau perempuan atau istrinya, daripada orang-orang musyrik. Muttafaqun alaihi,
ulama pun sepakat kesahihannya alaihi atas hadis atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Terus fi hadisin tawilin, di dalam hadis yang panjang. Hadis ini membahas panjang sekali, cuma diambil inti-intinya saja. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengutus Ali radhiyallahu anhu dan juga seorang sahabat lainnya dalam salah satu perjalanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari air. Kebetulan pada saat itu mereka kehabisan air. Ini hadis sedikit tambahannya. Ini kan hadisnya panjang sebenarnya. Kemudian Rasulullah memanggil kepada sahabatnya, pergilah kamu. Keduanya lalu berangkat dan pergilah kamu berdua mencari air. Ini Rasulullah menyuruhnya. Lalu mereka berdua berangkat. Di tengah jalan mereka bersama dengan seorang wanita yang duduk di atas tulang belakang untanya, dengan membawa dua muzadah, muzadah, gentong. Tahu gentong? Kalian nggak pernah nonton film Mak Lampir sama Aling Dharma? Kalian itu masa itu seru sekali. Sekarang nggak ada itu. Itu saya yakin tontonan orang tua kalian itu. Namanya Mak Lampir dan Angling. Emang pernah nonton? Bapaknya sama ibunya kayaknya dulu pernah. Gitu yang betul. Jadi, nyampe kemana saya membahas nyampe ke Mak Lampir. Intinya di hadis ini menjadi bukti bahwa kita sebenarnya diperbolehkan untuk kita wudu di gentongnya orang wanita muslim. Tapi kalau sudah jelas itu ada najisnya. Tapi kalau di makanan beda ya. Kalau kemarin kan pakai wadah makanan kalau kita di daerahnya orang musyrik. Kalau nggak ketemu apa-apa, maksudnya nggak ketemu lagi wadah, maka kita boleh menggunakan wadahnya piringnya orang non muslim, tapi dengan syarat kita harus cuci dulu, ya. Harus dicuci dulu. Iya, maksudnya ya kalau disuguhi jangan dimakan dulu. Kalau dia non muslim, kita nggak ada tempat lain, kita seumpamanya ada di mana tadi Harvard. Ada di Harvard, kalian menjadi dosen di situ. Tapi sekarang banyak makanan halal di sana sebanyak. Gak pernah nyampe ya? Gak pernah nyampe kan? Sama. Ayo. Wa an Anas bin Malik, artinya Rasulullah itu pernah berwudu, pernah minum. Kalau dalam hadis Ibana itu juga beliau ini nyuruh kepada sahabatnya untuk minum daripada air itu. Juga memberikan minuman kepada hewan-hewannya. Wa an Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik ini hadam Rasulullah. Malik. Tahu hadam? Atau hadam? Berkhidmat, mengabdi, melayani.
Anas bin Malik ini melayani Rasulullah selama 10 tahun kalau nggak salah. Karena cuma di sini, kalau di Jawa Timur itu biasanya hadamnya kiai ada, supirnya kiai ada biasanya. Kalau Neng, mondok di mana kemarin? Mondoknya di mana? Misyan. Lupa. Oh, daerah sini juga ya? Oh, mondok gede. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Coba lihat kita Anas bin Malik ini. Nomor berapa nih? 5. Kan? Taqaddama, telah berlalu bahasannya. Taqaddama, telah dibahas. Sedikit. Terus, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya cangkirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu cangkir? Hah? Ya, Anas bin Malik ini telah dulu pernah dibahas, ada di nomor 14 tuh. Hadis ke-10. Wa Abu Hamzah al-Ansari al-Bukhari al-Azhari. Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakan al-Basra wa mata bi sanah. Ini kan ada nih. Ya. Nomor 10. Nomor 1 lagi, paling atas. Anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aturan dipukulin begini dong. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya cangkir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inkasara pecah. Inkasara pecah. Tahu pecah? Tahu. Hatiku pecah karena jauh darimu ya Allah. Bukan karena jauh dari sosok si A, si B, si N, si itu. Tapi hatiku pecah ya Allah, gara-gara hari ini saya tidak sempat sholat duha ya Allah. Hatiku pecah karena aku merasa jauh darimu ya Allah. Hari ini zikirku yang biasanya aku berzikir 1000 ya Allah, hanya sempat zikir 900 ya Allah. Tinggal 100 ya Allah. Hatiku pecah, merasa jauh darimu. Bukan karena si Nong, sama saya si Nong, saya diputusin. Kalau ada yang mutusin si Nong, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kita masih bisa fokus menghafal Al-Quran. Allah sayang sama kita, enggak ada yang mengganggu kita. Malam-malam lagi pulang dari pondok, nyampe ke rumah, HP neng nong neng nang neng nong neng nang neng nong. Dilihat namanya si Gentong. Nah, ini mau mengganggu. Ingat, setan itu terdiri dari siapa? Minal jinnati wan. Kalau ada siapapun yang mengganggu hafalan kalian, maka itu namanya setan. Karena Ustadz mendukung, berarti bukan setan Ustadz. Kalian harus menghafal. Nah, berarti tak termasuk setan. Anna qada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sang cangkir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inkasara pecah. Jadi cangkirnya pecah. Fattakhadha, lalu menjadikan Nabi makan sya'bi, retakan atau pecahannya.
Fattakhadha lalu menjadikan Nabi, fattakhadha lalu menjadikan Nabi makana sya'bi pada tempat retakan itu. Tempat makana sya'bi pada tempat retaknya atau pecahan kancangkirnya pecah, kemudian Rasul menjadikan pada tempat retakan, tempat pecahnya tadi itu silsilatan rantai min fiddatin dari perak. Jadi menambalnya pakai rantai yang terbuat dari Artinya kalau kalian punya gelas pecah boleh ditambal dengan perak. Kayaknya ada nomor 6 nih ya. Apa ya nomor 6 nih ya? Panjang ya? Enggak. As-sad'u retakan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, hadis ini menunjukkan ketika ada yang pecah daripada gelas kita boleh ditambal pakai perak. Punya perak? Punya? Saya juga nggak punya. Tapi kalau emas punya, keluarga saya itu punya emas. Mas Abdurrahman, Mas Wahid. Jadi istri saya itu manggil saya Mas. Saya sama anak saya kedua manggil Mas. Jadi mungkin di dalam keluarga kita itu ada 2 Mas. Ahrojo mengeluarkan kepada hadis Al-Bukhari Imam Allah Imam Bukhari. Terus babu izalat belum selesai. As-sad'u. Jadi yang dimaksud dengan as-sa'bi, retakan atau pecahan tadi itu adalah as-sad'u, retakan. Jadi barang yang ada di dalam apa tadi itu, di dalam gelasnya, kemudian itu jatuh, kemudian retak. Nah, retakannya itu disebut dengan as-sad'u, retak. Terus masih ada? Ya. Terus
Wasyafaku dan celah. Sudah ya? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.